Pak, saya mau laporan ini. Laporan apa, Revo? Bisnis kita yang kemarin, proyek terbaru kita ini mengalami kebangkrutan, Pak. Jadi bisnisnya terancam bangkrut juga. Karena proyek kita gagal. Kenapa bisa bangkrut? Karena kita proyek yang tapi itu memang rugi, tapi harusnya udah sampai bangkrut tuh. Tapi cadangan kas itu juga habis karena banyak gaji karyawan kita yang nunggak juga, Pak. Jadi lumayan. Bentar ya. Kenapa, Mas, Mama? lihat deh. Ini tuh ada tas harganya 40 juta doang. Mahal, bagus lagi. Gini loh, aku tadi lagi baru dengar dari karyawan aku, kita ada bangkrut. Jadi mungkin aku belum bisa beli gini. Ya masa nggak bisa beliin gini doang? Bisa kan kamu dengar sendiri bangkrut. Apaan sih kamu tuh nggak bisa diandalin banget Ya sih? nggak gitu, ini mungkin Ya kalau aku tahu kamu miskin tuh ngapain aku nikahin, dasar miskin bodoh lagi perusahaan bangkrut. Nama saya Vincent Revo Feodor dari Katolik kelas FB dengan NPM 605 2101423. Saya mengambil topik proprietas perkawinan dengan subtopik yang saya ambil adalah unitas. Dalam unitas membahas suatu hal yang dinamakan kesatuan, di mana ciri-ciri dari kesatuan adalah pasangan kasih-kekasih yang tetap, di mana diartikan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, sehingga kekasih yang sudah diberkati di gereja harus bersatu sampai mati hingga maut memisahkan karena sudah diberkati dan disatukan oleh Tuhan. Kita bahas dari video yang ditampilkan sebelumnya, diceritakan bahwa ada sepasang suami istri yang menjalani keributan karena istrinya yang ingin dibelikan tas oleh suaminya. Namun seperti yang kita ketahui, suaminya tidak dapat memenuhi kemauan istrinya karena suaminya mengalami kebangkrutan. Seperti yang kita sudah tahu bahwa kebangkrutan selalu berhubungan dengan kondisi ekonomi. Dan kebangkrutan bisa menguras habis kantong dari seseorang. Sehingga di video tersebut ditunjukkan bahwa suami tidak bisa memenuhi kebutuhan atau kemauan istri untuk membelikan tas seharga 40 juta. Namun yang kita lihat bahwa istri tidak terima bahwa suami tidak bisa membelikan istrinya tas. Dan respon dari istri tersebut sangat tidak layak, di mana istri tersebut mengata-ngatai suaminya dengan kata-kata seperti miskin dan bodoh, dan seakan-akan istrinya menyesal menikahi suaminya karena keadaannya miskin. Padahal seperti yang kita ketahui, pernikahan adalah sehidup semati di saat susah maupun senang. Sehingga seharusnya istri tersebut mengerti kondisi suami yang tidak bisa membelikan tas karena memang kondisinya tidak memungkinkan karena terjadi kebangkrutan. Saya ingin membahas juga suatu ayat yang saya ambil dari Efesus 5 yang mengatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya dan istri pun harus tunduk kepada suaminya. Jadi keduanya mempunyai hubungan yang baik karena keduanya pun harus saling menghormati, harus saling mengasihi, dan tidak ada ketimpangan di situ. Di kasus ini terjadi kekerasan dalam rumah tangga secara verbal, secara lisan. Dan yang unik adalah biasanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami ke istri. Namun nyatanya di kehidupan nyata banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang tidak terjadi seperti umumnya. Banyak kejadian di luar sana di mana istri yang melakukan kekerasan kepada suami, mau itu verbal maupun secara fisik. Namun keduanya tetaplah salah. Mau itu dari suami ke istri, atau istri ke suami, maupun verbal ataupun fisik, semuanya tidaklah dibenarkan dalam Alkitab. Sehingga kita harus saling menghormati satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, dan dengan begitu suatu pernikahan bisa dijalankan dengan baik tanpa adanya pertikaian atau perselisihan, sehingga tidak menuju kepada arah perceraian. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyatukan suatu perkawinan dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, dan Roh Kudus hadir dalam tengah-tengah keluarga kita untuk memberikan jalan keluar jika ada masalah yang dihadapi oleh suatu keluarga. Oleh karena itu, kita tetap harus berserah kepada Tuhan dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, dan kita harus ingat kepada apa yang sudah Tuhan katakan dalam Alkitab tentang perkawinan. Saya ulangi bahwa suami harus mengasihi istri. Istri pun harus tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Tapi tidak sampai di situ, walaupun istri harus tunduk, suami pun harus mengasihi istrinya, sehingga ketundukan istri tidak dipermainkan oleh suami, dan suami pun tidak bisa melakukan seenaknya kepada istrinya. Dan kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas oleh lisan maupun fisik, atau tidak terbatas gender, istri ke suami atau suami ke istri. Apapun itu yang berbentuk kekerasan tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga, sehingga kita pun bisa menjalankan apa yang Alkitab sudah katakan kepada kita, yaitu perkawinan yang dipisahkan oleh kematian.
Terima kasih.